tentang Qasas, ada dua yang ahsanul qasas, cerita terapiknya dalam Al-Quran itu apa? Surat Yusuf. Terapik ya. Di surat Yusuf hampir nggak ada cerita selain Nabi Yusuf dan keluarga. Pure di Nabi Yusuf dan keluarga, tentang kekeluargaan, tentang keadilan, tentang kesabaran, tentang usaha, tentang pilihan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sampai memilih harus mending di penjara daripada harus mengakui fitnahnya para wanita bangsawan itu dan segala macamnya. Tentang itu semuanya ada ahsan qasas, sebaik-baik cerita. Untuk apa? Banyak sekali. Kalau mau dibongkar ya kan, qasas dalam Al-Quran banyak, cerita dalam Al-Quran banyak sekali. Contoh di Nabi Yusuf. Di Nabi Yusuf itu ada pelajaran bagaimana kita menjadi ayah, menjadi orang tua. Tanda kutip, contohnya Nabi Yakub berarti contoh ayah, tapi itu secara umum adalah orang tua. Ada yang bagaimana kita menjadi seorang anak, bagaimana kita menjadi saudara, bagaimana kita menjadi penguasa, orang yang sudah punya kedudukan sosial tinggi. Itu diajarkan di situ. Berarti kalau menjadi orang tua, wong tua itu biasanya hindari kalimat kekhawatiran itu diucapkan di depan orang yang memang ada tanda dia itu ingin melakukan kejahatan. Nabi Yakub apa yang dikatakan ketika saudara-saudaranya sowan apa izin ngejak Nabi Yusuf? Bah nyun sewu niki Nabi Yusuf tak jae. Qalu ya abana malakala ta'manna ala Yusuf wa inna lahu nasihun arsilhu ma'ana ghadayyarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Bah, Nabi Yusuf tak jae dolanan bah. Mungkin tak jogon iki. Nabi Yakub seketika langsung menunjukkan kekhawatirannya yang justru kekhawatiran itu dimanfaatkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ketika nakal. Ya, qala inni la yahzununi an tadhabu bihi wa akhafu ayyakulahu bi. Aku tuh cuma khawatir nek mau dolanan kok Yusuf dipangan serigala. Akhirnya kalimat dimakan serigala ini dimanfaatkan oleh saudara Nabi Yusuf di ayat selanjutnya, waja'u abahum Aisyah yabkun. Bah, mbak nangis-nangis. Tiba-tiba di tengah berisya mbak nangis yabkun bernangis. Ya, qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Bah iki Nabi Yusuf kok dolanan, kula taruh ning pinggir, malah Nabi Yusuf dahar dipangan mbekan serigala. Lho, kekhawatiran Nabi Yakub dimanfaatkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang saat itu masih nakal. Maka kekhawatiran itu kalau punya jadi orang tua, khawatir di satu hal jangan sebutkan kekhawatiran apa. Aku khawatir engko nek kowe nggawe iku malah ilang. Nggo dhuwit semua ilang. Tak bariku wah diilangno. Pak, dhuwitku ilang ya, Pak. Padahal didelikno. Itu hal-hal semacam itu hindari. Jadi mengambil itu, mengkhawatirkan satu hal pada di depan orang diucapkan yang memang orang ini tanda kutip dicurigai orang yang punya sing rada nakal. Wis ke usahae aku cuman khawatir mau nek ana apa-apa atau apa ngene. Dibuat secara umum aja, jangan secara khusus. Malah enak nggih alasan liyane. Dan itu masih banyak. Bagaimana peran seorang orang tua kepada anaknya? Bagaimana ujian kalau kita bayangin Nabi Yusuf, anak sekecil Nabi Yusuf, satu riwayat Nabi Yusuf umur 9 tahun, riwayat lain umur 12 tahun. Kita ambil umur 12 tahun. Mungkin yang Jawa 12 tahun isih cilik ya. Mungkin Arab beda, apalagi di zaman Nabi Yusuf anak-anak itu enggak sekecil umatnya Nabi Muhammad. Yang pasti anak usia 12 tahun itu mentalnya ya mental 12 tahun. Bayangkan anak yang masih 12 tahun tiba-tiba dijauhkan dari kedua orang tuanya yang jauh sekali di tengah gurun. Di tengah gurun dengan nakalnya saudara-saudara itu seayahnya, Nabi Yusuf yang tadinya mau dibunuh, kebayang enggak ono bocah cilik wis diancam di pateni. Qala qailum minhum uqtulu Yusuf wa alqu fi wayabatil jub. Pateni bariku buak ning gene lobang.
Iku nek Nabi Yusuf krungu, umpamane kita krungu cuman dhewean melawan sekian banyak orang, 9. Jadi bayangno. Iku kan mentalnya anak pasti jatuh ya mentalnya. Wis ketakutan dan segala macamnya. Wes ngono akhirnya qala qaulun melatak tulu Yusuf wa alqu fi ghabatil jub. Dulur satunya anak kedua dari istri pertamanya Nabi Yakub. Kan 2 istri ya. Nabi Yakub punya 2 istri. Istri pertama itu mbak, istri kedua adik. Biyen iku Mbak Yu adik Rabi, zamane umat terdahulu ya. Ibune Nabi Yusuf itu adalah adike ibune saudara yang lain. Sampai di bawah. Satu dari anak kedua dari istri pertama ngomong, jangan dibunuh, wes cemplungno gini sumur ae. Akhirnya dicemplungno. Pas dicemplungno bayangin sumur yang luasnya hanya cukup 1 tubuh. Artinya gak aja sampean bayangno sumur sing amba koyo samping kuwi wis amba. Iku sumur cuman setubuh tok. Isih ngono gelap gulita. Dan itu ditinggal dulu-dulu. Kebayang gak dadi Nabi Yakub cah cilik cemplung ning sumur sing sempit, peteng pisan, urip. Nek mati cetha ya, wong urip. Pengapnya gimana? Kebayang gak Nabi Yusuf nak cara Nabi Yusuf gak nangis. Nek cara saiki juga trimo nangis, so jerit-jerit. Ning tengah padang pasir ditinggal dulur, padang pasir iku nek kadung dalu anyepe gak trimo anyep, anyep. Kadung panas. Nek awan berarti kok gimana sumuke. Tiba-tiba itu berarti ada seperti seandainya urusan ilmu psikolog. Nah, mempelajari dunia psikolog atau yang ada di pendidikan psikolog. Apa yang terjadi ke anak-anak? Pasti itu anak bakal mendapatkan penyakit fobia. Fobia ruang sempit, fobia tempat gelap. Kan mental juga. Fobia tempat-tempat yang segala macamnya. Sehingga pas dewasa wedi ning tempat gelap, angger ning tempat gelap ku udah kebayang masa kecil. Angger tempat sempit, fobia itu susah diobati. Sampean pernah mempunyai fobia, karena cece diomongi, nduk aja ning kono iku besok akeh gendruwone. Angger peteng gak tau, angger tempat-tempat sing peteng gak wani. Ya, gak wani. Nek ambean anak kecil, jangan takut-takuti dengan yang sifatnya misalnya asim-asim aja kok aja ning kono ana setane. Nek konangan aku iku kena razia ya. Mending pakai adik meskipun pakai kata jangan-jangan di situ kenapa? Kenapa Mbak? Di situ mending kata kotor yang jelas di mata itu bisa dianalisa. Jangan di sini yang bersih. Anak kecil tuh lebih menangkap. Kalian yang pasti menangkap. Sampai sekarang mesti lihat tempat yang gelap, pikirannya apa? Tempat yang cenderung horor. Angger lewat kok gawe batin dalu-dalu mesti ambekan. Ana apa ya ning kono? Ning belokan ngisor wit randu kan. Ana pocong wong enggak ya? Padahal gak apa-apa. Karena itu sudah menjadi mindsetnya itu sudah tertanam ketika kecil. Nek ning peteng itu biasanya mikirnya diweden-weden setan dan ana weden istilahnya ada hantu. Nah, bayangin ketika itu kita menjadi Nabi Yusuf. Mungkin sekarang kita akan menjadi orang punya mental fobia yang ruang sempit, fobia yang segala macamnya. Belum lagi akan mendapatkan perlakuan buruk dari saudara-saudaranya. Belum selesai sampai situ, Nabi Yusuf diambil oleh sayyarah, sekelompok orang lagi mau perjalanan, ya, perjalanan. Wong ganteng-ganteng, gak terima ganteng tapi Nabi dijual layaknya para budak, artinya dianggap barang. Ya, bayang kita orang biasa terus diperjualbelikan, jual beli manusia. Betapa hinanya ini Nabi, tapi dengan santainya itu bisa jadi Nabi Yusuf mentalnya terus aku itu manusia rendahan dan segala macam. Mentalnya pasti seperti itu. Kita sudah mendengar pelecehan, dianggap jual beli barang, ya toh? Tapi Nabi Yusuf kuat. Nabi Yusuf ketika sudah diperjualbelikan, diterima oleh Zalikha dan suaminya, diangkat menjadi putra. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian di usia 25 tahun, berarti dari 12 ke 25, 13 tahun, Nabi Yusuf diuji Zulaikha yang apa warawadat sulati wa fi baitiha an nafsih wa ghalaqatil abwaab wa qalat haytalak.
Nah, Siti Zulaikha nggoda. Zulaikha nakal atau Zalikha, resmi bahasanya Zalikha, bahasa umum Jawa Zulaikha. Menggoda Nabi Yusuf. Seorang nabi, orang yang bertakwa, wes jelas bersihnya, ganteng, mendapatkan ujian itu sampai Nabi Zulaikha itu mendapat ada teguran dari suaminya. Dia itu inna kaida syaitani kana dhaifa ku adiatain, tapi inna kaida kunna azim. Caramu untuk melakukan keculasan kok sampai sebesar ini Zulaikha. Karena memang pada umumnya wanita saja itu nggak ada yang punya pikiran sampai separah Zulaikha. Orang sebelumnya juga nggak pernah ada perlakuan terhadap orang lain separah Zulaikha. Kenapa Zulaikha nakal itu? Kamar itu sampai berlapis 7 pintu. Dan di kamar itu sudah direncanakan memang ingin menggoda Nabi Yusuf. Kamarnya tergambar lukisan Yusuf. Bayangno. Wis ditulis lukisan Yusuf, Nabi di jalan kamar. Buka pintu, wastabaqal baba. Balap-balapan ngene lawang karena pintunya cuma satu. Budak satu pintu akhirnya cerak kelambine Nabi Yusuf suwek tau nggone. Kejadian itu. Enggak selesai di situ, Nabi Yusuf seperti tidak mendapatkan perlakuan apa-apa, enggak untuk kata maaf atau yang lain, cuman Yusufu a'rid an hadza, wis Yusuf mire wae. Ya, suaminya Zulaikha wis sampean mire wae. Ora kok Yusuf sepurane ya bojoku ngene, enggak. Wis pokoke wis anggere mire. Bagaimana perasaanmu? Kita yang dizalimi cuman wis anggere mire. Wastaghfir li dzambik. Zulaikha wajah istighfar yang pangeran. Ini kan Nabi Yusuf, ya Allah, Nabi Yusuf saat itu yang dizalimi, enggak perlakuannya seperti itu, cuman wes angger milih tinggal milih. Bahasanya ada apa? Tinggal milih. Enggak selesai di situ karena Zulaikha itu menceritakan curhat ambean dayangnya. Makanya hati-hati. Nek cerita kok jauh sembarangan orang. Ya. Seandainya dayang ini enggak diceritakan Nabi Siti Zulaikha, tidak akan tersebar luas Mesir. Jadi cerita bean dayangnya menceritakan tentang sukanya bean Nabi Yusuf. Akhirnya waqala niswatun fil madinati muratul aziz itu rawidu fataha an nafsi qad syaghafa hubba. Ini dayangnya Zulaikha menceritakan ke para bangsawan-bangsawan Mesir. Weh, ternyata Zulaikha itu senenge ning Nabi Yusuf sampai koyok ngono. Dengar akhirnya berita itu langsung menyebar ke Mesir, seantero Mesir. Bener-bener, ternyata Zulaikha wis seneng budake dhewe karena masih dianggap budak. Akhirnya apa? Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'an wa qalat al-ayah. Ketika Zulaikha mendengar informasi bahwa informasi dalam kerajaan sudah menyebar ke Mesir, ibu-ibu bangsawan diundang, akhirnya cerita viral itu yang sampainya faqatna aydiyahunna wa qulna hasyillahi ma hadza basyara. Bukan soal ininya, bukan soal ketika dia melihat ketampanan Yusuf sampai memotong jari-jarinya dan gak kroso saking nikmate weruh wong ganteng. Tapi bukan itu. Bagaimana nasib Nabi Yusuf? Seorang nabi tapi diperlakukan seperti hanya untuk melampiaskan hasrat biologisnya para wanita. Hanya kebutuhan pengen roh wong ganteng. Piye sih? Masa pengen roh ganteng ku urusan akhirat. Pengen roh ganteng urusan dunia lah. Urusan mata, urusan hasad, urusan biologis, urusan syahwat. Kayak apa lah jajal Zulaikha iku sampai seneng. Akhirnya apa? Pas diundang Nabi Yusuf hanya sebatas untuk diperlakukan hanya sebagai pelecehan seksual, yaitu apa? Untuk melayani hasad syahwatnya para bangsawan. Akhirnya waqulna hasyillahi ma hadza basyarun hadza illa mawlan. Gak menung saya malaikat. Karena bukan soal dia kagum ketampanan enggak, tapi yang kita ambilnya adalah bagaimana kesabaran Nabi Yusuf sampai diperlakukan sehina itu. Iku nabi. Enggak selesai di situ Nabi Yusuf, daripada melayani mereka beliau milih penjara. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaihi. Ya Allah, mending penjara itu daripada aku harus menuruti keinginan mereka. Allah menjawab, wis penjara. Di penjara belum selesai sampai akhirnya di akhir ayat. Ini kasus.